Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Teman-teman, bapak-bapak, mas-mas yang melihat video ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita semua keistiqomahan untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan yang tentunya yang wajibnya itu harus dilaksanakan. Wajib sholat berjamaahnya, sholat 5 waktunya itu sebuah kewajiban yang mudah-mudahan nggak kita tinggalkan. Dan juga yang tentunya yang sunnah-sunnahnya. Karena janji Rasulullah SAW, janji Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana seorang hamba tadi mengupayakan sholat sunnahnya, maka mudah-mudahan Allah kasih kecintaan kepadanya. Nah, itu bentuk dari ketika kita mengupayakan sunnah-sunnahnya juga, ya, sholat sunnah dan sholat ya, sunnah-sunnah ataupun saum sunnah dan lain sebagainya. Banyak hal yang itu sifatnya sunnah membuahkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan kita upayakan bersama-sama. Mengenai nasihat tetangga, ya, mengenai nasihat permasalahan tetangga yang kemarin kita sudah singgung, ya, berkaitan tentang tetangga, maka di sini kami akan melanjutkan. Jadi melanjutkan pembahasannya kemarin tentang tetangga, ya. Nah, di sini mudah-mudahan menjadikan nasihat untuk kami pribadi khususnya dan panjenengan semuanya untuk bagaimana kita bersama-sama, ya, memperbaiki hubungan kita, terkhusus pada masalah ini adalah tetangga kita. Karena tetangga kita mau bagaimanapun ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kesusahan, insya Allah yang paling lebih dahulu mengetahui dan lebih dahulu insya Allah menolong itu tetangga kita. Maka kita berbuat baik, ya, kepada tetangga itu menjadi hal yang harus kita upayakan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan memulai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat untuk bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Ya. Sahabat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling baik sikapnya kepada sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah tetangga yang paling baik sikapnya kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Jadi saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala kita ingin menjadi seorang tetangga yang paling baik di sisi Allah, maka kita memperbaiki sikap kita kepada tetangga kita. Paling baik sikap kita kepada tetangga kita, ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk kita menjadi tetangga yang baik kepada tetangga yang lain? Tentunya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini penting menjadi pedoman kita bersama, yaitu manakala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, dinasihati oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang menyikapi tetangga, beliau diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana ketika memasak makanan, ya, memasak maka perbanyaklah kuahnya, itu kata beliau. Ya, jadi nasihatnya begini, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak maka perbanyaklah kuahnya, ya, sehingga bisa berbagi untuk tetanggamu, ya, jadi bisa berbagi dengan tetanggamu. Mungkin ini sederhana, mungkin ini simple, atau mungkin ini ya remeh gitu, ya, kebanyakan kuah kita bagiin, atau gak cuma kuah aja sebenarnya, ya, mungkin ada bagian-bagian titilan apa, baik itu nangkanya atau apanya. Nah, kalau kita cermati, ya, mungkin hal ini sederhana, tapi kalau kita cermati dengan baik, maka kita akan dapati bahwasannya seseorang yang melakukan hal ini, saling berbagi dengan tetangganya, atau saling berbagi dengan kaum muslimin lainnya, atau saling berbagi dengan orang kafir sekalipun, itu akan membuahkan, ya, di sini ada disebutkan, ya, akan menghilangkan kedengkian, ya, sesama tetangga itu akan menghilangkan kedengkian.
mungkin ada ya masih ada selek misalnya, itu saja, awali dengan berbagi. Jadi akan menghilangkan kedengkian, akan menimbulkan rasa ya kecintaan, lalu akan saling menutupi aib, akan saling tolong menolong, akan saling membela, dan nanti akan terjalin hubungan yang saling membantu satu sama lain. Jadi akan saling membantu. Mudah-mudahan demikian. Nah, ini dari mungkin hal sederhana, yaitu berbagi sayuran atau berbagi lauk atau berbagi yang lainnya. Bahkan di sini disebutkan ada apa? Meminjamkan ya, cutil atau meminjamkan hal-hal yang bermanfaat kepada tetangga kita, itu bentuk dari kebaikan kita kepada tetangga. Ya. Kalau kita bangun nilai-nilai positif ini, maka mudah-mudahan ya dakwah, mudah-mudahan hidayah, ya, salah satu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bisa turun ya karena kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada tetangga. Ya. Di sini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat kepada kita bersama, ya, la yamna'u ahadukum jarahu ayyugharriza khosbahu fi jidarihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya salah seorang di antara kalian tidak melarang tetangganya menyandarkan kayu ke dinding rumahnya. Ya, jadi kalau masih ada yang pakai kayu bakar, misalnya di kampung-kampung, ya kalau ditaruh di luar kehujanan karena banyak kayunya kayu bakarnya, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Jangan dilarang untuk bagaimana saudara kita tadi, tetangga kita tadi menyenderkan kayunya ke rumah kita, dinding rumah kita. Jadi nggak usah dilarang. Ya, ini anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika kita berusaha untuk mengikuti apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah, kita coba upayakan terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sangat penting itu. Ya, bagaimana kita memperbaiki sikap kita, baik dengan lisan kita berbuat lisan dengan lisan yang baik, ya, mengucapkan dengan ucapan yang baik, dan perbuatan dengan perbuatan yang baik. Ya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup, satu kisah yang dialami oleh Imam Hasan Al Basri rahimahullah taala mengenai kehidupan beliau manakala beliau bertetangga dengan orang kafir di satu rumah rusun. Ya, rumah rusun itu rumah yang ya di tingkatnya gitu rusunnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ketika bertetangga dengan orang kafir ini, orang kafir yang di atas, beliau di bawah. Ya, toiletnya orang kafir ini rembes ke bawah. Beliau mengadahkan rembesannya itu dengan sebuah wadah, dan itu berjalan sampai cukup lumayan lama, sampai 20 tahunan. Ya, beliau menahan, beliau bersabar, beliau tidak ingin mengucapkan ucapan yang nantinya malah menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya. Beliau itu lakukan ya agar tidak bagaimana tetangganya tadi sakit hati. Beliau tahan ya. Luar biasa, 20 tahun rembesan toilet dari atas itu beliau tampung, dan itu orang kafir, orang yang bukan Islam, orang kafir. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika beliau sakit ya, dijenguklah beliau dengan orang kafir tetangganya yang di atas, dijenguk. Begitu beliau dijenguk, ya, beliau lihat-lihat, ya, orang kafir itu melihat-lihat. Ya. Ternyata di atas itu ada sebuah wadah yang menampung rembesan air, air mungkin air apa yang di atas tadi, di toilet atas. Maka setelah itu ya ngobrol cukup lama. Setelah itu didesaklah Imam Ahmad untuk jujur, untuk sudah berapa tahun engkau bertahan atas kejadian ini. Maka Imam Hasan Al Basri
berkata sudah 20 tahunan ya. Sampai ya pertanyaan yang itu ya keingintahuan si orang kafir ini. Ya, dengan kejadian itu ya, karena memang Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala itu bersabar agar tidak mengucapkan suatu kata yang khawatirnya menyakiti tetangganya tadi. Ya, dengan sebab itu ia bertahan dengan sikap kesabarannya. Tetangga yang kafir itu ya dengan kejadian demikian masuk Islam, nah, dengan bagaimana akhlaknya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Jadi dengan akhlaknya itu beliau malah mendapatkan hidayah, mendapatkan keislaman. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita upayakan terus-menerus ya, bahwasanya bertetangganya dengan orang Islam itu mengenakan ya, menyamankan, tidak merisaukan, tapi menyamankan. Bagaimana menyamankan? Karena seorang muslim itu tolerannya luar biasa. Dengan orang kafir pun, itu tetangganya pun, itu tidak diperbolehkan seorang muslim itu mendoliminya. Maka sebenarnya kita meniru sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Basri, dan Rasulullah SAW telah memberikan sebuah resep-resep supaya tetangga kita nyaman dan kita juga nyaman, dan bagaimana kita saling menjaga dikarenakan kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan sedikit ini panjenengan, bapak-bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama bahwasanya kebaikan-kebaikan kepada tetangga itu bentuk dari aplikasi keimanan. Ya, mudah-mudahan berkah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau memang senang dengan video kami, bisa like, share, dan subscribe ya, dan juga bisa saran dan kritik kepada kami melalui kolom komentar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.